Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ugi di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan program game yang sudah kita buat ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat game seperti ini progresnya ya. Jadi progresnya seperti ini, dimana di sini ada beberapa aset yang kita gunakan, yaitu anak, kemudian ada tanah atau tempat anak ini berpijak, kemudian ada background. Selanjutnya di sini anak ini sudah kita animasikan berlari seperti ini ya, keadaannya berlari seperti ini. Kemudian di sini ada efek tempat berpijak atau tanahnya ini seperti berjalan, karena kita menyoroti pada mengikuti lari dari anak ini ya. Jadi seakan-akan tanahnya ini bergerak, anaknya berhenti ya, karena kita jadi cara pandangnya itu kalau kita menggunakan kamera itu mengikuti dari gerakan anaknya ini yang berlari, sehingga seakan-akan tanahnya atau tempat berpijaknya ini yang berjalan. Kemudian di sini anaknya ini juga sudah bisa melompat ya, seperti ini. Sudah bisa melompat dan dia tidak akan bisa diklik lagi pada saat di udara. Kalau di udara kemudian kita klik lagi, maka dia tetap tidak bisa melompat ya. Jadi kalau posisinya di udara, anak ini di udara, maka tidak bisa melompat lagi meskipun kita klik. Jadi anak ini hanya bisa lompat kalau posisinya itu ada di sini ya, di tanah atau tempat dia berpijak, kemudian diklik tombol mouse. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan game ini ya, pembuatan game ini, yaitu menambahkan rintangan yang berupa potongan batang pohon ya, potongan sisa batang pohon yang sudah ditebang. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, kita langsung melanjutkan ya pemrogramannya atau pembuatan dari game ini. Yang pertama ini kita stop dulu, kemudian kita minimize, kemudian sekarang kita tambahkan sprite potongan pohon ya, sprite potongan pohon yang sudah ditebang, sisa potongan pohon yang sudah ditebang. Caranya adalah dengan menyentuhkan di sini ya mouse-nya, kemudian pakai yang pen ini ya, pen diklik. Kemudian di sini ada penambahan kostum ya. Oh, ini kita ubah jadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Ya. Ya, ini kostum. Kemudian di kostum ini kita tambahkan dengan cara pilih kostum ini ya, sentuh pilih kostum. Kemudian unggah kostum. Di sini untuk gambar yang akan kita gunakan kemarin sudah kita download ya, ada di download. Kalau di saya di download, kemudian game free tile set ya, free tile set yang ini, kemudian PNG object. Nah, kita akan menggunakan gambar potongan pohon yang ini ya, tree one ini. Oke, tree one ini sekarang kita klik ya, kemudian kita open ya, seperti ini. Kemudian ini kita posisikan di tengah ya. Oh, ini untuk kostumnya yang kosong ini, yang masih kosong ini kita klik, kemudian di
hapus saja ya. Kemudian ini kita posisikan di tengah, ya gambarnya di tengah dari area kostum ini ya, di tengah dari area kostum ini kita tengahkan. Sebelumnya kita klik tombol sesuaikan ke vektor dulu ya. Kemudian kita geser. Oh, ini sudah di tengah-tengah ya, ini ya. Di tengah seperti ini. Nah, seperti ini, di tengah-tengah seperti itu. Begitu. Setelah itu sekarang kita akan memposisikan pohonnya ini ada di, ini ukurannya berapa ya? Ini terlalu besar kalau ukurannya segini ya. Ya, kalau ukurannya segini nanti terlalu besar. Ini kita kecilkan terlebih dahulu. Atau nanti kita kecilkan melalui program juga bisa ya di kodenya. Di kodenya itu kan ada atur ukurannya itu ke berapa persen gitu kan ya. Ini kalau misalkan kita klik yang spread pohon, ini kita ganti ya namanya spread pohon, kita klik kemudian kita ganti di sini namanya pohon gitu ya. Kemudian ukurannya kita ganti dengan 50. Nah, akan seperti ini. Dia posisinya ada di sini ya. Kalau misalkan kita Z-nya ini kita atur dengan minus 105. Oh, di atas ya. Ini kita ganti dengan minus 133. Nah, di sini. Ya, minus 133. Nanti di program juga bisa kita atur dia posisinya ada di mana. Baik, sekarang kita masuk ke kodenya ya, ke kode programnya. Klik yang di pohon ini, kemudian kontrol kejadian ya, ketika bendera hijau diklik ya, ketika bendera hijau diklik maka sembunyikan gambar pohonnya ya, sembunyikan dulu, sembunyikan gambar pohonnya ini, tampilan, sembunyikan gambar pohon, sembunyikan, bukan gambar pohon ya, tapi sprite pohon nih, sembunyikan ya, sembunyikan karena kita sudah berada pada sprite atau karakter pohonnya ini ya, objek pohonnya, maka ya sembunyikan ya, sembunyikan. Kemudian atur ukurannya ke 50% tadi ya, 50%. Aku atur ukuran ke 50%. Setelah itu kita gunakan kontrol selamanya untuk membuat atau menampilkan potongan pohon ini, potongan batang pohon ini ya, dengan membuat klonnya atau apa ya, klon itu kopiannya gitu ya, kopiannya, klonnya. Jadi ini nanti kita gandakan, kemudian baru kita tampilkan ya. Jadi kita buat klonnya atau kopiannya. Caranya itu menggunakan ini ya, buat klon. Nah, ini ada di sini ya, buat klon. Buat klon itu yang ini, buat klon dari diriku. Nah, jadi buat klon dari diriku ya. Diriku itu apa ya, karena kita sedang berada di sprite pohon, maka ya pohonnya ini yang digandakan ya. Jadi di klon itu digandakan ya, atau di copy ya. Kemudian setelah itu setiap membuat klonnya ini ya, setiap membuat klonnya ini ini jadi kan klonnya ini kan dibuat terus selamanya ya. Klonnya ini atau kopiannya ini dibuat terus menerus selama gamenya ini berlangsung ya. Jadi selama gamenya ini berlangsung, klon dari sprite ini dibuat terus menerus, tapi mestinya ada jedanya ya, supaya nanti dia tidak terlalu berdempet ya, tidak terlalu berdempet. Ini kan nanti kan dijalankan pada saat sudah di klonnya itu jadi, maka dia jalan ya, dia jalan ke sana dari kanan ke kiri, kemudian dibuat lagi, jalan lagi dari kiri ke kanan. Nah, supaya nanti antara
pohon satu dengan yang lainnya itu jaraknya tidak terlalu dekat ya, atau tidak menempel, maka harus dikasih waktu ya, harus dikasih waktu tunggu ya, waktu tunggu. Waktu tunggunya berapa detik? Nah, waktu tunggunya berapa detik? Nah, ini kita gunakan ini waktu tunggu ya. Jadi tunggunya yang ini, tunggu. Nah, selama berapa detik ya? Selama berapa detik? Nah, detikannya ini kita generate ya, kita generate atau kita ambil dari bilangan acak ya, dari bilangan acak, bilangan acaknya itu. Nah, ini kita kira-kira ya, supaya jaraknya tidak terlalu dekat ya, kita acak dari 2 sampai misalkan 4 ya. Jadi waktu tunggunya itu adalah dihasilkan dari pengacaan 2 sampai 4 ya. Jadi bisa 3, bisa 2 detik, bisa 4 detik gitu kan ya. Berarti diajak 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4 ini diajak. Jadi nanti kadang mungkin ada yang muncul 2, maka ya waktu tunggunya 2 detik. Mungkin kadang muncul angka 4, maka ya ditunggu sampai 4 detik. Mungkin pada suatu saat 3, ini kan diulang terus selamanya. Pada pengulangan berikutnya muncul 3, maka ya ditunggu 3 detik. Terus yang selanjutnya, nah ketika klon itu mulai dibuat ya, ketika klon itu mulai dibuat itu berarti yang ini, ketika sebentar, ini yang ketika diklik, ketika tombol spasi, sprite, latar, menerima pesan yang di bawah ini mungkin ya, ini pada kontrol ya, ada di kontrol ketika klon itu dibuat, ketika aku mulai sebagai klon ya. Jadi ketika klon itu sudah mulai dibuat, maka baru tampilkan. Tadi kan sebelumnya kan disembunyikan ya, yang aslinya disembunyikan. Kemudian setelah dibuat klonnya, nah ketika klonnya itu dibuat, maka klonnya itu yang ditampilkan ya, klonnya tampilkan klon ya di sini. Ini tampilkan klon. Kemudian setelah ditampilkan, atur posisinya pergi ke ya, diatur ini posisinya pergi ke posisinya di ujung kanan sana ya, ujung kanan X-nya, kemudian Z-nya ya kira-kira di sini ya, di sini tadi minus 133 tadi. Kemudian yang X-nya itu ya di ujung kanan, kira-kira berarti 250 untuk X-nya, kemudian Y-nya minus 133. Nah, seperti ini ya. Pergi ke, setelah ditampilkan, maka diletakkan klonnya itu ada di 250 untuk X-nya, kemudian Y-nya minus 133. Ini koordinatnya ya. Kemudian supaya dia bisa bergerak dari kanan ke kiri, maka pakai perulangan selama ulang sampai posisinya itu ada di minus 2 untuk X-nya ya, ada di minus 233 di sini ya, kira-kira di sini ya. Jadi ulang sampai dia posisinya ada di sini ya, posisi pohonnya itu ada di sini. Oh, ini nggak bisa ya kalau begini kan, posisi pohonnya itu ada di sini sampai dengan di sini minus 230 ya, minus
130. Kalau yang 133 itu kan tadi untuk posisi Y-nya ini ya, minus 133, minus 230. Nah, 230 itu ada di ini ya, ya sekitar di sinilah. Nah, kalau dia sudah ada di ujung sini, jadi dia itu nanti akan diulang. Perulangannya apa? Perulangannya berarti ya X-nya itu digeser sebesar berapa pixel gitu ya. Ulangi sampai pakai operator posisi X-nya kurang dari posisi X-nya itu kurang dari minus 230. Ulangi sampai posisi X-nya itu kurang dari minus 230. Jadi kalau posisinya ini sekarang ada di misalkan di 237 gitu ya, atau 231 minus 231, maka perulangannya dihentikan karena sudah memenuhi kondisi ini ya. Ulangi sampai posisi X kurang dari minus 230 ya. Ubah X-nya di sini, ubah X-nya sebesar berapa? Minus 5. Kok minus, kenapa? Supaya dia menggesernya nanti ke kiri ya. Kan ini kan diulang terus, nanti diulangi terus, maka efeknya itu ya dari di sini ya, dari sini diubah minus 5, 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 gini kan X-nya, maka dia nanti seakan-akan jadi berjalan begini ya, bergeser begini ya, seperti itu. Ulangi sampai posisi X-nya itu kurang dari 230. Hentikan perulangannya, jadi dia berhenti di minus 231, itu berarti dia berhenti ya, karena kondisi ini terpenuhi ya, tidak diulang, dia berhenti di sini. Kemudian hapus klonnya ya, dihapus klonnya, hapus klon ini. Nah, begini kan, hapus klonnya. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Kita run. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kita klik. Nah, ini masih bertumbukan. Nah, ini kan. Tadi ini yang saya klik yang benderanya ya. Jadi seperti ini ya, bendera hijau ya. Saya klik lagi. Kemudian di mouse-nya diarahkan di area ini ya, permainannya ini. Ini saya klik. Nah, gitu, loncat kan. Tapi ini belum ada deteksi tumbukannya ya, tapi sehingga pada saat pohonnya itu bersentuhan dengan gambar sprite pohonnya ini, bersentuhan dengan anaknya ini, ya masih tetap bisa berjalan ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang akan kita tambah dengan efek, bukan efek ya, tetapi deteksi tumbukannya ini ya, deteksi tumbukannya. Gimana deteksi tumbukannya? Ya sama ya, ketika aku mulai sebagai klon ini ya, ketika aku mulai sebagai klon kopiannya, kemudian selamanya kita gunakan perulangan selamanya yang ini ya, kita gunakan perulangan yang selamanya. Kemudian jika ya, jadi pemeriksaan kondisinya ini diulangi terus menerus ya, pemeriksaan kondisinya ini diulangi terus menerus. Jika apa? Ini ada sensor ini. Jika pohonnya ini menyentuh apa ini? Menyentuh anak. Gini kan. Jika pohonnya ini, potongan pohonnya ini menyentuh anak, maka siarkan atau broadcast ya, siarkan atau broadcast pesan
Misalkan pesannya apa ini? Gagal melompat ya, atau gagal gitu aja. Gagal. Nah, gagal. Kemudian oke. Setelah itu berhenti programnya, hentikan semua programnya. Berhenti. Kontrol di sini, berhenti semuanya. Nah, di sini. Ya, begini kan. Siarkan gagal, kemudian berhenti semuanya. Berhenti semua kodenya ini dihentikan. Ya. Kalau ini sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Nah, pada saat dia tadi kan mendaratnya menyentuh ya. Nah, ini menyentuh, maka dia berhenti. Nah, menyentuh, berhenti. Menyentuh lagi, berhenti lagi ya. Jadi kalau melompat sekarang, waduh menyentuh ya. Kalau melompat sekarang, ya waduh mendaratnya menyentuh, melompat. Nah, gini kan. Nah, gini kan. Kita perhatikan jaraknya antara potongan pohon satu dengan yang lainnya itu agak berbeda ya, agak berbeda. Nah, ini agak lama ya. Waduh, ini memang agak susah. Nah, gini, ini agak cepat ya, agak pendek jaraknya antara potongan pohon satu dengan yang lainnya. Nah, nanti bisa di random ya di situ ya. Kalau misalkan terlalu jauh, nanti ngerandomnya yang bisa diubah di sini ya, di random. Jaraknya antara satu pohon dengan pohon yang lainnya, potongannya itu bisa di random dari sini. Kemudian untuk yang siarkan gagal ini untuk apa? Siarkan gagal ini digunakan untuk anaknya ini, untuk anaknya ini biar bisa menampilkan pesan ya kan. Anak ini kan menampilkan pesan ya di akhir. Misalkan dia pada saat gagal melompati potongan pohonnya itu kan dia menampilkan pesan. Nah, ini nanti kita menggunakan siarkan gagal ini ya. Siarkan gagal ini. Kita menuju ke sprite anak. Ini kita kecilkan dulu sprite anak ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membuat teksnya itu kan selain menampilkan ups gitu kan, itu kan harus menampilkan skornya juga ya, harus menampilkan skor. Ups, kemudian skorku berapa. Nah, sekarang kita buat skornya dulu ya, kita buat skornya dulu. Bagaimana kita membuat skornya ya? Membuat skornya itu seperti ini. Jadi skornya itu dibuat ketika diklik ya, ini ya. Skornya itu dibuat selamanya ya, selamanya menggunakan perulangan selamanya ya. Jadi menggunakan perulangan selamanya, ketika program dihentikan ya berarti perulangannya akan dihentikan ya, selamanya. Karena di sini tadi di pohon ini kan ada memberhentikan semua kode program ya. Ya, begitu. Selamanya kita gunakan kontrol selamanya di sini. Selamanya. Kemudian tunggu 1 detik ya, tunggu kira-kira 1 detik untuk kemudian menambahkan, kita kan punya variabel skor ini kan. Kita punya variabel skor. Nah, skornya ini sekarang diubah sebesar 1. Jadi skornya diubah ya, ubah. Yang diubah itu adalah skornya sebesar 1 ya, sebesar 1. Jadi kalau seperti ini sekarang yang gravitasi sama kecepatannya kita ini aja ya, uncheck supaya dia tidak kelihatan kecepatan sama gravitasi. Yang sekarang yang kelihatan cuma skornya. Nah, skornya ini sekarang, nah itu kan mulai menghitung kan, jadi menunggu 1 detik, kemudian setelah itu ditambah 1 gitu terus. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya, begitu ya. Ya, begitu. Kemudian pada saat program ini berhenti karena
anak ini gagal melompati pohon, potongan pohonnya tadi ya, maka ditampilkan skornya yang terakhir ini ya, skornya ditampilkan. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan broadcast tadi ya. Ketika ini kan pohonnya kalau pada waktu gagal ya, pada waktu menyentuh ya anak, maka siarkan gagal, berhenti semua kan. Nah, siarkan gagal ini bisa diterima oleh, pesannya itu bisa diterima oleh sprite anak ya. Ketika menerima pesan gagal, nah, ketika menerima pesan gagal, maka katakan ya, tampilkan pesannya, tampilkan di sini, katakan kita gunakan operator apa ini? Operator penggabungan, gabungkan. Yang digabungkan apa? Ya, tulisan ups ya, dia kaget ya. Ups gitu ya. Ups. Ups gini. Kemudian skornya berapa? Nah, skornya kita ambil dari variabel skor. Ya, kita ambil dari variabel skor. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini supaya ini bisa kita ini ya, anak skor ini bisa kita rubah untuk menampilkan skornya saja. Ini caranya seperti ini. Diklik, klik ya. Oh, klik kanan. Nah, klik kanan ya. Klik kanan mouse, kemudian tampilan besar. Nah, seperti ini. Kalau klik mouse, tampilan normal seperti ini. Klik kanan lagi, slider seperti ini. Tapi kita akan menampilkan skornya saja. Ini ya, nilainya saja. Nilai dari variabel skor. Klik kanan, tampilkan besar. Ya, klik kanan, tampilkan besar. Kemudian ini bisa kita pindah ke tengah dengan cara klik kiri, kemudian digeser. Nah, klik kiri, digeser. Klik kiri, tahan, digeser. Kita bisa tempatkan di tengah sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lagi ya, kita coba lagi programnya. Kita sudah menambahkan, ini tadi ya skripnya, ketika aku menerima gagal, katakan gabungkan ups ini, teks atau string ups dengan nilai yang ada di variabel skor. Oke, ini kita perbesar, kemudian kita jalankan. Nah, begini ya. Aduh, tuh ini ada tulisannya ups, oh skorku belum ini ya. Nah, ini kita tambahkan di sini skorku. Ups, kemudian skorku berapa? Nah, skorku spasi ini skor, nilai dari variabel dalam variabel skor. Run. Begini ya. Waduh, salah strategi ya, melompat bisa, ups, skorku 6. Ya, begitu ya untuk video kali ini. Kita menambahkan apa namanya, menambahkan rintangan berupa potongan pohon ya. Kemudian kita juga sudah menambahkan skornya juga ya, menambahkan skornya juga. Kemudian pada saat anaknya ini gagal melompat ya, gagal melompat, akan menampilkan skornya seperti ini ya. Ups, kemudian skor, oh ini kok skorku ya, skorku ya, skorku berapa ya, skorku berapa. Nah, begini ya, ini kan skorku ya tadi ya. Nah, ini skorku 2 ya, seperti ini ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.